Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk hari ini. Nanti kita akan berlanjut untuk membahas tentang transaksi beban dan belanja daerah. Kalau kemarin kita telah membahas tentang pendapatan daerah, maka hari ini kita akan membahas tentang belanja dan beban daerah. Untuk itu, mari kita mengetahui dulu apakah pengertian beban dan belanja daerah. Untuk beban sendiri merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi, ketika ada manfaat ekonomi yang berkurang atau potensi jasa yang berkurang, maka ini harus diakui sebagai beban. Kalau kita di perusahaan, berarti ketika ada transaksi walaupun kita belum membayarnya, namun itu sudah menjadi penurunan ekuitas, maka itu harus dicatat. Ini yang kemarin kalau di pendapatan kita kenal sebagai pencatatan untuk LO. Sedangkan belanja sendiri adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kalau kemarin kita di pendapatan yang LRA itu adalah pendapatan yang tidak harus dibayar kembali. Kalau sekarang kalau belanja itu pendapatan yang tidak akan diperoleh kembali. Dan pengaruhnya adalah kepada saldo anggaran. Makanya kenapa kemarin kalau jurnal yang LRA itu ada yang namanya perubahan sal. Karena baik pendapatan maupun belanja ketika dia dicatat sebagai LRA, maka dia mempengaruhi saldo anggaran. Tidak hanya mempengaruhi kas saja ya, tapi mempengaruhi saldo anggaran. Kemudian, pengakuan beban dan belanja daerah itu dibagi menjadi dua. Pengakuan beban atau belanja itu yang beban itu timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi barang atau jasa. Sedangkan belanja itu saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau bendahara pengeluaran. Jadi kalau beban itu ketika kita sudah timbul itu harus kita akui. Tapi sedangkan untuk belanja itu berarti kita harus keluar kas dulu. Ada kas yang keluar. Klasifikasi beban dan belanja daerah itu ada beberapa versi. Kalau menurut PP nomor 71 tahun 2010 itu dibagi menjadi 4 beban. Ada beban operasi atau LO, ada beban transfer, ada defisit non operasional dan ada beban luar biasa. Sama halnya dengan pendapatan kemarin, ini juga tidak semuanya adalah bagian dari SKPD atau semuanya adalah bagian PPKD. Ada beberapa bagian yang ikut SKPD dan ada beberapa bagian yang ikut PPKD. Tapi kalau menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja itu dibagi menjadi dua. Ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Terus sedangkan kalau menurut PP nomor 71 tahun 2010 itu belanjanya dibagi tiga. Belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Ini juga ada beberapa catatan untuk hibah. Kalau hibahnya berupa uang itu ikutnya ke PPKD. Sedangkan untuk hibah yang berupa barang dan jasa itu ikutnya ke SKPD. Ada cakupannya SKPD. Juga seperti kemarin di pendapatan, pada belanja ini juga dibagi menjadi dua cakupannya untuk pencatatan yaitu di SKPD dan di PPKD. Untuk di SKPD sendiri, pihak-pihak yang terkait itu ada PPK SKPD dan ada bendahara pengeluaran SKPD. Kalau kemarin kita di pendapatan adalah bendahara penerimaan, mohon maaf, bendahara penerimaan. Kalau sekarang di beban dan belanja itu namanya bendahara pengeluaran. Terus dokumen-dokumen yang digunakan itu ada daftar gaji, ada surat perintah pencairan dana, ada naskah perjanjian hibah, ada berita acara serah terima, dan ada dokumen yang dipersamakan dan bukti memorial. Terus kemudian untuk pencatatannya sendiri di transaksi beban dan belanja di SKPD ada beberapa yang dicatat. Yang pertama itu ada beban dan belanja pegawai, ada
beban dan belanja barang dan jasa, kemudian ada beban hibah dan bantuan sosial, ada juga beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penyisihan piutang. Untuk beban belanja pegawai sendiri, ini Ibu ambil contoh, di halaman 85 itu ada dua skema. Yang atas itu skemanya adalah dari PPKD langsung ditransfer ke pegawai masing-masing. Jadi anggarannya itu yang membayar PPKD, tapi ditransferkan ke rekening masing-masing. Jadi yang keluar itu dari kasnya BPKD, tapi itu anggarannya SKPD. Nah, untuk hal-hal seperti itu, jadi dari PPKD langsung ke masing-masing masing-masing pegawai, maka jurnalnya adalah beban gaji pokok, beban gajinya SKPD itu bertambah, kemudian karena dibayarkan PPKD tadi, maka ada RK PPKD. Kemudian karena gaji itu adalah anggaran setiap tahun rutin, maka anggaran kita untuk gaji sebagai SKPD itu telah berkurang. Maka ada perubahan berarti saldo anggaran kita itu berkurang sebesar 6 juta rupiah, sedangkan belanja gaji pokoknya bertambah senilai 6 juta. Itu kalau skemanya adalah dari PPKD, dari bendahara bendahara di kas daerahnya tadi langsung ditransfer ke pegawai. Sedangkan skema yang kedua itu adalah jadi dari PPKD mentransfer ke SKPD, kemudian SKPD yang membagikan ke pegawainya. Kalau seperti itu, jurnalnya yang pertama ada kas di bendahara pengeluaran. Jadi kas bendahara pengeluaran SKPD itu menerima uang dari RK PPKD. Maka kas di bendahara pengeluaran bertambah, RK PPKD berkurang. Kemudian ketika dibayarkan, maka beban gajinya bertambah, kemudian kas di bendahara pengeluarannya berkurang. Kemudian itu yang untuk jurnal LO-nya. Karena tadi mempengaruhi anggaran kita, maka harus ada jurnal salnya. Jurnal salnya itu adalah belanja tadi sama seperti yang jurnal sebelumnya. Ada belanja, gaji pokok PNS, dan perubahan sal. Untuk transaksi-transaksi selanjutnya hampir sama, yang belanja barang dan jasa dan seterusnya itu hampir sama. Beda, yang dijelaskan, yang Ibu ingin jelaskan adalah pencatatannya itu ada dua pendekatan, pendekatan beban dan pendekatan pendekatan aset. Untuk pendekatan beban sendiri itu contohnya yang di halaman 85 itu ada 86 itu yang atas itu ada pendekatan beban untuk pencatatan persediaan ATK. Kalau kita menggunakan pendekatan beban, maka akun yang kita gunakan adalah beban persediaan ATK. Sedangkan kalau kita mencatat dia sebagai pendekatan aset, maka akun yang kita gunakan adalah persediaan ATK. Bedanya itu. Jadi kalau pendekatan beban itu akun yang digunakan untuk mencatat itu beban, tapi kalau aset itu yang kita gunakan akun-akun yang ada di neraca bagian aset persediaan ATK. Ini sama halnya dengan di akuntansi komersil ketika kita menggunakan pendekatan beban dan pendekatan aset neraca. Jadi kalau pendekatan beban berarti beban sewa, kalau kita pendekatan aset berarti sewa dibayar di muka. Seperti itu. Terus kemudian Ibu lanjutkan untuk transaksi belanja di PPKD. Kalau tadi sudah di SKPD, berarti sekarang di PPKD. Kalau di SKPD adalah PPK SKPD, kalau sekarang di PPKD berarti PPK PPKD. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah bendahara pengeluaran PPKD. Dokumen yang digunakan ada nota debit, ada surat perintah pencairan dana, ada naskah perjanjian hibah, ada surat keputusan kepala daerah, dan dokumen yang dipersamakan dan bukti memorial. Untuk pengertiannya masing-masing bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian yang Ibu mau jelaskan lagi adalah transaksi untuk pencatatan di PPKD. Yang pertama itu ada pencatatan beban bunga. Pencatatan beban bunga bisa dibuka, dicermati sekalian di halaman halaman berapa itu ya? Oh, halaman 88 itu ada beban bunga. Jadi dari PPKD meminjam uang ke bank, kemudian nanti pada saat kontrak perjanjiannya itu ada bunga yang harus dibayarkan sebesar 3 juta rupiah. Nah, pada saat perjanjian itu maka sudah dapat diakui beban bunganya sebesar 3 juta rupiah, tapi karena belum dibayarkan, maka kita catat itu sebagai
utang bunga. Kemudian saat dibayar, maka utang bunga berkurang, kasnya di kas daerah berkurang. Karena dia mempengaruhi anggaran kita, maka perubahan saldo anggaran kita berkurang, sedangkan bunga kita, belanja bunga kita itu bertambah. Selanjutnya ada transaksi BPKD. Ini sama seperti tadi, beban subsidi kepada lembaga, ada utang belanja subsidi lembaga karena ini belum dibayar. Tapi kalau nanti telah dibayar, maka akan ada penghapusan utang belanja subsidi ke lembaga sama seperti ini. Kemudian kreditnya adalah di kas daerah. Terus ada belanja subsidinya, kemudian ada perubahan saldonya. Demikian materi untuk belanja dan beban dan belanja daerah. Kemarin kita sudah ibu sambung untuk pendapatan, sekarang ibu sambung untuk belanja daerah. Sama halnya dengan pengerjaan kemarin, maka untuk yang ini ibu tidak akan memberikan soal dari ibu akan memberikan soal dari buku untuk halaman 3.2 halaman 91. Jadi itu silakan dikerjakan. Namun tidak hanya itu, nanti akan Ibu beri kisi-kisi untuk mid semesternya. Jadi nanti mid semester kita itu bukan untuk pilihan ganda saja, tapi nanti bisa jadi mid semesternya pilihan ganda, tapi bisa jadi juga nanti Ibu tambahkan untuk isai. Jadi isainya nanti kalian menjurnal gitu. Jadi ingat ya, dikerjakan di halaman 91. Nanti Ibu koreksi lagi seperti kemarin. Jadi nanti supaya apa? Nanti kalian ada ilmu yang masuk ke kalian untuk mid semester. Jadi masih sama, dikerjakannya adalah secara kelompok, tapi mengumpulkannya secara individu di akun Classroom masing-masing. Ingat tugasnya adalah halaman 91. Begitu ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.